Fitnah itu. Kok fitnah, Bos? Bohong itu. Bohong kenapa? Saya ini manusia dan sekaligus saya begawan. Nah, mau pegangan mau apa, saya nggak ada urusan. Fitnahnya gimana? Saya sudah nangkap basah, itu murid-murid kamu, anak buah kamu. Gimana sih? Anda nggak jelas. Udah jangan ikut campur kamu. Ikut campur gimana, Sob? Ini urusan aku. Urusan gimana? Urusan Begawan Wisnu. Lah, Anda nggak tahu, Pak, kalau mayat bisa bangkit, kamu keprek itu, tempelengin itu sama mayat. Gila aja kan? Siapa bilang itu? Siapa bilang? Parah. Mau sampai kapan kamu seperti itu? Terus kenapa kamunya nggak terima, Sob? Tidak terima jadi mana? Jangan Kita diskusi. coba mengganggu gerakanku. Gerakan apa? Gerakan masalah ini. Orang dimintain uang 50 juta atau 100 juta. Kamu tidak rugi. Minggir kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang ditantang duel oleh Begawan Wisnu, seorang spiritual sekaligus juru kunci makam keramat. Begawan Wisnu menjadikan makam keramat tersebut untuk menipu orang dengan alasan kekayaan. Dan Kang Ujang ingin menghentikan aksi sang spiritual yang menyesatkan itu. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam misi Kang Ujang kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada Kang Ujang dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini bermula ketika Kang Ujang mendapatkan banyak laporan dari warga tentang modus penipuan ketika sedang berziarah ke sebuah makam keramat. Yang mana, jika ada orang yang berziarah dan melakukan ritual di makam keramat tersebut, diyakini bisa memberikan kekayaan. Dan diketahui, makam keramat tersebut dikuasai oleh seorang spiritual sakti yang bernama Begawan Wisnu. Bersama anak buahnya, sang Begawan memfasilitasi para peziarah untuk melakukan ritual pesugihan di makam keramat tersebut. Dan dari situlah modus penipuan itu ternyata dilakukan. Begawan Wisnu dan komplotannya meminta mahar kepada setiap orang yang ingin melakukan ritual pesugihannya di makam keramatnya. Dengan alasan untuk kebutuhan alat ritual khusus, mereka meminta mahar yang bervariasi jumlahnya. Telah sangat banyak orang yang menjadi kurban dari ritual pesugihan di makam keramat tersebut. Sehingga kemudian Kang Ujang datang untuk menghentikan perbuatan sesat dan menyesatkan itu. Maka bertemulah Kang Ujang dengan para murid Begawan Wisnu yang bertugas menjaga tempat makam keramat. Kang Ujang meminta agar mereka menghentikan perbuatannya yang menipu dan menyesatkan. Dan diminta Kang Ujang yang demikian, para murid sang Begawan pun menjadi sangat murka. Sehingga kemudian, terjadi pertarungan yang hebat Kang Ujang dengan mereka. Dan pada akhirnya, Kang Ujang berhasil menghancurkan para murid Begawan Wisnu tersebut. Dan hal tersebutlah yang kemudian membuat Begawan Wisnu menjadi sangat marah. Dia tidak terima atas aksi Kang Ujang yang telah mengobrak-abrik ritual pesugihan di makam keramatnya. Dia juga tidak terima
karena Kang Ujang telah menghajar hingga remuk para muridnya. Sehingga kemudian, sang begawan kemudian mengundang Kang Ujang dan memintanya datang untuk menemuinya. Dia ingin membuat perhitungan atas aksi Kang Ujang tersebut dan juga ingin melakukan balas dendam atas nama para muridnya. Dan karena diundang itulah Kang Ujang kemudian datang dan bertemu sang begawan di dekat makam keramatnya itu. Jangan coba-coba belajar pahlawan kamu. Kok belajar pahlawan? Pahlawan gimana, Pak? Ini kan urusan saya ini, dan ini wilayah saya. Lah, oke nih Pak, saya sebentar nih. Saya salam hormat saya, salam silaturahmi saya untuk Anda. Untuk Anda dan juga pengikut-pengikut Anda. Saya hormat Anda ketika menjaga tempat keramat ini. Oh iya? Ya, saya hormat dan saya terima kasih betul Anda telah merawat semuanya di sini. Akan tetapi ketika saya datang ke sini, saya ada informasi sekelindingan. Orang yang datang ke tempat ini banyak yang minta-minta satu untuk pesugihan, untuk nyupang, untuk segala-galanya. Terus kalau katanya, Anda itu, orang yang datang itu dimintain uang. Dari mulai 10 juta, 20 juta, 50 juta bahkan. Dan orangnya mana nggak kaya, yang ada semuanya bangkrut. Nah, saya datang ke sini, saya untuk ketemu dengan Anda. Oh, ternyata Anda ini manggil saya. Oke, saya akan klarifikasi itu. Apakah yang benar dikatakan saya itu seperti itu, Bos? Fitnah itu. Kok fitnah, Bos? Begawan Wisnu ternyata tidak menerima tuduhan dari Kang Ujang Bustomi itu. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kesepakatan, yaitu memang orang yang ingin melakukan ritual di makam keramatnya harus memberikan uang mahar. Tergantung dari alat ritual yang dibutuhkan. Orang-orang pun juga menerima mahar yang disepakati itu. Dan hal tersebut adalah urusannya bersama para muridnya. Seharusnya, Kang Ujang tidak ikut campur urusan yang dilakukannya. Bagaimana mungkin tidak ikut campur ketika ada orang yang ditipu di hadapannya? Kata Kang Ujang Bustomi. Orang-orang yang ditipu itu sebenarnya orang yang dalam kesusahan. Sehingga dia berusaha melakukan hal menyesatkan yang tidak masuk akal itu. Dan Kang Ujang tahu, apa yang dilakukan Begawan Wisnu memang adalah sebuah penipuan yang menyesatkan. Tidak mungkin orang bisa kaya, hanya dengan melakukan ritual, bahkan meminta kepada makam orang yang dianggap keramat. Seharusnya tempat orang mati itu tidak dijadikan untuk melakukan kemusyrikan, atau bahkan dimintai kekayaan. Karena mereka sebenarnya juga berharap agar dia diberikan doa suci yang bisa menyelamatkan. Itu murid-murid kamu, anak buah kamu. Gimana sih? Anda nggak jelas. Udah, jangan ikut campur kamu. Ikut campur gimana? Sok. Ini urusan aku. Urusan gimana? Urusan Begawan Wisnu. Lah, Anda nggak tahu, Pak. Kalau mayat bisa bangkit, kamu keprek itu, tempelin itu sama mayat. Parah. Mau sampai kapan kamu seperti itu? Terus kenapa kamunya nggak terima? Sok. Tidak terima jadi mana? Jangan Kita diskusi. coba mengganggu gerakanku. Gerakan apa? Gerakan masalah ini. Orang dimintain uang 50 juta. Atau 100 juta. Kamu tidak rugi. Minggir kamu. Minggir kenapa, Bos? Jangan ikut campur. Oh, dicampur. Kasihan, Pak. Kasihan. Sama ahli kubur. Memang apa kamu itu? Nah, walaupun bukan apa saya, tinggal doain aja. Ampuni segala dosa-dosanya, selesai kita. Waduh. Kenapa kamu malah semuanya dibikin yang sulit? Kamu seorang dibodohin, ritual di sini ngasih duit, ngasih kekayaan, gila kamu. Jangan belaga hebat kamu, Ujang Bustomi. Sang begawan terlihat semakin marah kepada Kang Ujang Bustomi. Dia pun kemudian memberikan ancaman. Dia meminta Kang Ujang tidak ikut campur, juga meminta maaf kepadanya atas perbuatannya. Namun jika Kang Ujang tidak bersedia, maka malam ini dia akan membunuhnya. Dan diancam Begawan Wisnu yang demikian. Kang Ujang sedikit pun tidak merasa gentar. Bahkan Kang Ujang mengatakan bahwa dia datang memenuhi undangan sang begawan adalah juga untuk sebuah tujuan. Apapun alasannya, apa yang dilakukan sang begawan dan para muridnya adalah perbuatan terlaknat yang dilarang Tuhan. Apapun yang terjadi, Kang Ujang akan menghancurkan kesesatan itu. Dulu Kang Ujang telah berhasil menghancurkan muridnya. Dan kali ini, sang gurunya juga akan Kang Ujang hancurkan, jika tidak bersedia bertobat atas kesesatan yang dilakukannya. Pak, kamu jangan kayak gitu, Pak. Kasihan. Banyak orang yang laporan ke saya diminta 50 juta sampai kelengar-kelengar, dia sampai pinjam-pinjam uang. Ternyata sampai segini nggak sukses, nggak kaya. Gila kamu. Nggak kasihan kamu. Itu kebodohan dia. Oh, kebodohan? Iya. Kebodohan apa? Itu kegoblokan dia. Lah ya kamu yang goblok. Saya goblok. Lah ya kamu goblok. Biadab kamu, lidahnya beracun. Ya kamu yang biadab, Bos. Tenang aja kamu. Oke lah, kamu ini semua yang membangun kamu. Tapi kan itu dari sumbangan-sumbangan. Tommy! Iya, saya Tommy. Jangan menghilangkan kesabaran Begawan Wisnu kamu. Iya. Kamu hari ini akan kubunuh kamu. AA Tommy juga nggak takut, AA Tommy. Oh, begitu ya? Ya, AA. Bagus.
Edan aja Yen kamu. kamu akan coba-coba. Hong mangga batang. Lindung teluk ratu kembung. Sang kelapang lingga. Begawan Wisnu yang sok merasa hebat itu, berusaha terus melawan Kang Ujang Bustomi. Bahkan dia seolah meremehkan kemampuan Kang Ujang. Dengan gayanya yang sombong, dia menantang Kang Ujang agar mengeluarkan seluruh kemampuannya.
Dan di saat itulah Tuhan kemudian sepertinya menjatuhkan hukuman kepadanya. Kang Ujang yang sudah fokus dengan kekuatannya itu, kemudian mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya. Dan setelah ilmu yang hebat itu menghantam, tubuh sang begawan langsung tumbang tak berdaya. Tubuh itu tepar terkapar dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah sang begawan Wisnu, guru spiritual sesat yang raja tega itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.